Ya, oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini ya, kita akan coba belajar ya tahap pengenalan ya fungsi alat servis handphone ya. Dimana kemarin itu ya saya pernah mengajarkan, saya pernah videokan ya harga-harga toolsnya. Dan di video sekarang ini ya saya akan coba jelaskan ya fungsi-fungsi alat-alat ya servis HP bagi pemula. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, mari kita lanjut saja guys ya. Ini dia ya alatnya, saya sudah rangkum semua ya. Dimana alat pertama yaitu obeng ya. Obeng ini ya buat kita buka baut handphone. Dimana kita kerja HP itu ya tanpa obeng kita tidak bisa melakukan pengerjaan ya, karena di sini pertama-tama ya terlebih dahulu kita harus buka dulu ya obengnya HP, karena di sini ada baut. Jadi salah satu fungsinya obeng ini ya untuk membuka baut handphone. Dan yang kedua itu ya pingset. Kalau fungsinya pingset ini ya agak banyak ya untuk menjepit baut ya, dan untuk juga ya alat angkat jepit IC ya, kecil-kecil begini ya, banyak sekali ini fungsinya ya. Kalau yang melengkung juga ini ya buat jepit cetak IC juga bisa. Jadi teman-teman itu ya setelah beli wajib lagi ya nonton part 2 ya, karena di part 2 ini kita itu belajar ya tahap fungsinya ya. Oke, saya kira teman-teman sudah tahu ya fungsinya pingset ini ya untuk menjepit kapasitor, resistor ataupun dioda ya dalam hal pengangkatannya. Dan ini juga bisa juga ya jepit pasang IC atau cetak IC ya, kita jepit juga pakai ini guys. Oke, saya kira kita sudah tahu ya fungsi pingset itu apa guys ya, gampang sekali ya. Yang ketiga ya solder. Di video sebelumnya juga ya saya sudah kasih lihatkan juga ya bahwa ini ya gambar solder guys. Jadi di sini setelah kita sudah tahu harganya di video sebelumnya, sekarang kita harus tahu juga apa itu fungsi solder ya dalam hal pengerjaan servis handphone ya. Fungsi solder itu untuk cabut atau pasang LCD ya, atau cabut kapasitor, atau juga bisa juga pasang kapasitor. Yang ketiga ya fungsinya itu ya untuk jumper jalur ya. Ketika ada jalur yang putus, kita wajib menjumpernya ya. Alat yang kita gunakan yaitu solder ini ya. Pasang LCD juga pakai solder juga ya, untuk LCD Cina atau Nokia. Selain jepit ya. Oke, saya kira hanya itu ya fungsi solder ya untuk di teknisi handphone. Sekarang yang keempat ya flux. Ini ya gambar fluxnya guys ya. Kita lihat flux. Flux ini ya banyak juga fungsinya ya. Untuk pasang IC juga ya, supaya timah-timah itu gampang cair, kita harus menggunakan flux guys. Apabila kita solder ya tanpa menggunakan flux juga, maka hasilnya itu tidak akan rapi. Nah, di situ ya fungsinya flux untuk merapikan hasil solder kita ya, supaya ketika selesai pengerjaan ya kita lihat pengerjaannya itu rapi sekali ya. Nah, itu yang kita gunakan flux ini guys ya. Yang kedua juga ya mungkin fungsinya sebelum kita kayak pasang IC juga ya, kita harus gunakan juga flux, atau buka juga IC ya, kita harus juga menggunakan flux guys. Banyak sekali fungsinya ya guys.
Jadi di sini nanti kita akan belajar ya. Maksudnya terjun langsung. Untuk sekarang ini kita pahami dulu ya apa itu fungsinya. Setelah kita tahu fungsinya semua ya. Nah, jadi tidak perlu lagi ketika kita dihadapkan dengan handphone ke depan ya. Oh ini putus jalur. Nah ini alat ini yang saya gunakan ya. Kayak solder, flux, dan kawat jumper guys. Oke. Kita lanjut ya yang kelima ya. Yang kelima blower ya. Mungkin dari sini ya banyak sekali fungsinya ya. Dan ini berdasarkan pengalaman saya guys ya yang saya bagikan kepada teman-teman. Oke, yang kelima ya fungsi blower ya guys ya. Untuk fungsi blower ya pertama untuk pemula ya. Kalau kita buka LCD ya terlebih dahulu kita menggunakan blower guys supaya lemnya itu lunak guys. Jadi sebelum kita bongkar itu LCD pertama kita panaskan dulu LCD-nya. Dan yang kedua itu ya fungsinya itu ya bisa juga pasang kapasitor ya. Sama fungsinya dengan solder tadi. Dan ini namanya dia solder juga guys. Ini namanya solder uap ya. Karena ini yang kita gunakan itu hanya dia punya uap saja guys, anginnya. Dan untuk penggunanya di sini ya, kalau untuk pemula ya wajib angin itu ya 2,0 ya sampai 3 saja, jangan di atasnya guys ya. Kalau untuk angin cukup setting saja ya di 2,5 ya. Dan untuk tingkat kepanasan ya atau temperatur kontrolnya ini guys. Ini dia ya temperatur kontrolnya guys ya. Ini tergantung ya. Kalau untuk pemanasan LCD cukup 250 saja ya. Tapi kalau untuk pasang IC ya harus standar 300 kalau untuk blower baru ya. Kalau yang sudah lama digunakan ya 3,5 sampai 400 ya. Oke guys ya, saya kira hanya itu ya fungsinya blower ya untuk pengalaman saya pribadi ya. Pertama mungkin untuk cabut LCD, kedua untuk cabut kapasitor, ketiga juga mungkin bisa pasang ya, pasang konektor cas ya, banyak sekali fungsinya guys. Oke, yang keenam ya, kita wajib tahu juga ya, ini power supply guys. Nah ini power supply ya bisa untuk menghidupkan handphone tanpa baterai. Namanya juga ya power supply. Ya, di power supply ini ya fungsinya untuk dalam dunia servis handphone. Pertama ya untuk mendeteksi apakah handphone ini hidup atau mati. Kedua ya untuk membedakan juga ya bisa kita tahu lewat power supply ya. Apakah handphone ini kerusakannya short atau short kecil ya atau short besar atau short sebelum tekan power atau short sesudah tekan power. Nah, ini power supply yang analog ini tidak bisa deteksi guys. Itu fungsinya ya guys ya. Menghidupkan juga HP tanpa baterai. Salah satu fungsinya di situ ya. Ini dia hanya bisa mendeteksi ya handphone itu rusak. Tapi dia tidak bisa mendeteksi di mana kerusakan kapasitor mana yang rusak ya. Kita hanya bisa cek. Jadi di sini ya ketika ada handphone masuk, nah itu kebetulan handphonenya itu yang mati total ya. Pertama ya kita tidak bisa tahu apa kerusakannya handphone karena posisinya mati total ya. Apakah kehabisan baterai, apakah korslet, kan banyak macam sekali ya kerusakan handphone ya. Apakah LCD-nya rusak? Jadi di sini minyak gunanya power supply ya kita harus cek dulu di sini guys. Jadi ketika kita cek itu handphone ya, sebelum kita tekan power langsung drugs, berarti itu short ya. Hanya dia tidak bisa mendeteksi di mana letak shortnya guys, cuma bisa mendeteksi ini handphone short. Oke guys, kita lanjut ya multitester ya. Nah multitester ya ini melengkapi juga dari power supply guys ya.
power supply dia bisa mendeteksi handphone konslet, multitester ya dia bisa tahu kapasitor mana yang short guys. Oke ya, ini dia multitester guys ya. Multitester ini ya bisa kita tahu ya tegangan suatu kapasitor ya, atau dioda ya, berapa tegangan yang dihasilkan ya, atau kita mengukur ya resistor ya berapa nilainya, atau bisa juga kita cek tegangan ya. Ketika ada handphone ya short juga, kita juga bisa mendeteksinya lewat multitester guys. Di sini ya fungsi multitester itu ya banyak sekali. Dia bukan hanya mendeteksi short ya, dan dia juga bisa mendeteksi tegangan. Apakah tegangan ini kurang atau tidak ya. Ketika ada handphone short, kita menggunakan ini ya multitester ya, kapasitor mana yang short ya. Oh ini short begitu ya guys ya. Saya kira ya itulah fungsinya multitester guys, multitester ya. Cek tegangan arus, cek tegangan lampu LCD, banyak macam sekali ya. Dan di sini nggak bisa juga saya jelaskan terlalu banyak ya. Nanti kita akan belajar ya tahap langsung pengenalan multitester bagaimana guys ya. Dan di sini saya akan bikinkan videonya juga guys ya. Ketiga ya, ke-8 ini ya papan jepit handphone ya. Dan di sini ya tanpa video juga mungkin teman-teman bisa juga ya tahu ya bahwa ini papan jepit handphone ya. Nah, ini fungsinya guys ya. Apa fungsinya ini papan jepit ya? Ketika kita pasang IC ya atau cabut konektor cas, tanpa papan jepit ini ya gampang sekali goyang guys. Kalau hanya kita tempelkan saja kayak di meja servis, tidak akan guys ya, kecuali kita jepit pakai ini guys. Ini fungsinya penjepit PCP handphone guys. Itu ya salah satu fungsinya guys ya. Ketika kita pasang konektor cas atau cabut konektor cas ya, bisa kita langsung gunakan penjepit ya PCB-nya guys. Ke-9 lem LCD guys ya. Salah satu fungsinya itu lem LCD ini ya untuk kita lem LCD ya, atau pasang LCD ya, kita wajib menggunakan lem ini guys. Lem LCD juga ini ya ada dua guys ya, hitam dengan putih ya. Ketika handphonenya itu warna hitam, nah wajib kita gunakan lem warna hitam guys, supaya tidak nampak lem itu guys, karena sesuai dengan warnanya ya. Apabila handphonenya warna putih ya, kita wajib juga menggunakan lem warna putih guys. Ya, yang ke-10 guys ya, pisau cutter. Fungsinya ini pisau cutter ya untuk memotongnya kabel atau kabel jumper ya, untuk kita potong kabel jumper. Ketika sudah selesai kita jumper ya, kabel jumper itu kan panjang, jadi kita wajib menggunakan pisau cutter ya. Bisa juga kita modif on off, banyak sekali fungsinya guys. Kita potong-potong juga ketika kita ganti casing ya, nggak cocok, bisa kita modif lewat pisau cutter ini guys ya. Itulah salah satu fungsi aja pisau cutter ya di dunia teknisi handphone ya. Nah ini ya tang potong guys. Nah ini sangat berfungsi sekali ya, karena ini apabila kita dapatkan handphone ya pergantian IC, maka di handphone sekarang ini ya ada sekali ada terus ya dia punya kaleng IC ya. Jadi kita potongnya pakai ini guys ya, pakai tang potong ini guys, supaya kita tidak merusak papan PCB guys. Yang ke-12 ya, kawat jumper ya. Ini kawat jumper ini ya hanya satu fungsinya guys ya, untuk menjumper jalur yang putus guys. Ketika ada handphone ya mati lampu, nah di sini kita gunakan. Ketika kita dapatkan jalur di sini dia putus ke kaki nomor 5 ya, contoh saja itu guys ya, langsung kita jumper dari kaki nomor 5 ke sini guys. Nah ini yang kita gunakan kawat jumper, dan ini anti korslet guys. Oke,
ke-13 ya, timah gulung ya. Ini fungsinya itu ya, ketika kita menjamper ya tanpa timah, kita nggak bisa juga jumper guys. Itu fungsinya timah ya, pasang LCD kita harus gunakan timah ya. Solder juga, kita solder apapun ya, kita harus menggunakan dulu timah ya, supaya timah-timahnya itu mudah lagi guys. Oke, ke-14 ya, solder wicks. Ini ya solder wicks, salah satu fungsinya itu ya untuk membersihkan ya, untuk membersihkan sisa-sisa sisa-sisa timah yang ada di papan PCB. Itu ya fungsinya guys, membersihkan supaya timah-timah tidak berhamburan ya. Kita mengangkatnya ya pakai solder wick ini guys ya. Ini nanti juga kita akan belajar ya bagaimana cara penggunaannya ya. Ini kita hanya tahu saja fungsinya guys. Jadi mungkin di video selanjutnya kita akan pelajari ya bagaimana tahap penggunanya ya setiap alat-alat ini guys. Oke ya, ini botol thinner ya, fungsinya itu untuk menyimpan thinner atau bensin guys. Ya. Ke-6 ya, kuas atau sikat gigi ya. Ke-16 ya, kuas atau sikat gigi. Di sini saya gunakan itu ya sikat gigi guys. Kita gunakan ya sikat gigi. Ini fungsinya ya untuk membersihkan gunanya ya untuk membersihkan ya handphone yang karatan ya, yang habis kena air ya. Ini kita gunakan guys ya, kita bersihkan atau kita pasang IC ya. Biasa kita paling bagus sekali kalau kita gunakan sikat gigi ya. Kalau kuas nggak terlalu ya kalau bagi saya ya. Ini pengalaman pribadi guys ya. Bagus sekali ya guys ya, ketika kita menggunakan ini ya. Pembersihannya ketika ada handphone, nah kita ambil dulu tender ya di sini guys, lewat sekali ini kita gosok-gosok mediannya di papan PCB-nya ya, kita bersihkan ya. Oke ya, untuk teman-teman ya, saya kira sudah mengerti ya fungsi-fungsi alat servis HP ya yang kita beli kemarin ya, yang saya sudah yang saya sudah bikin videonya harganya, dan di video sekarang ini ya saya akan bikinkan fungsinya ya. Yang penting teman-teman tahu fungsinya ya, dan mungkin di video selanjutnya kita akan praktek langsung ya cara penggunanya guys. Oke guys, mungkin ada teman-teman ya yang kurang dimengerti dari penjelasan saya tadi ya, bisa langsung komen di kolom komentar. Nanti kami akan buatkan videonya ya, kita akan praktek langsung. Ketika ada teman-teman yang bertanya bahwa ini fungsi ini apa, fungsinya alat ini apa ya, di situ saya akan buatkan langsung guys. Kita kita praktek langsung. Oke ya, jika teman-teman suka dengan video channel YouTube kami ya, bantu kami dengan cara like, subscribe ya, dan jangan lupa bagikan juga di sosial media kawan-kawan ya, karena setiap kebaikan itu kita akan dapatkan pahala guys ya. Oke guysku ya, nanti kita jumpa lagi di video selanjutnya guys. Oke.